واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini ditakdirkan berkumpul di musalla yang mulia ini untuk bersama-sama ikut memeriahkan, ikut bergembira, menampayakan kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun malam hari ini kita sudah berada di malam yang ketiga daripada bulan Rabiul Akhir. Malam Sabtu itu sudah 1 Rabiul Akhir. Malam Ahad, ini malam Senin. Jadi malam ini 3 Rabiul Akhir. Ada papai paling kuat. Kada ada masalah kau maulidan tuh, ada bila kau buli, ada jadi masalah. Sudah saban malamnya nggak sarwana. Ada namanya Riki, nama mulutan tuh hendak kabila ada masalah. Kenapa aja orang makan rame di bulan Maulid? Sebab bulan Maulid ini mapas momentumnya itu kan pas Nabi lahirnya di situ. Jadi bulan ini itu bulan yang paling mapas untuk pemaulidan. Tapi tak keluar pada itu, kan ada nama larang. Hendak setiap malam, tiap hari kada ada namanya Riki, malah bagus lagi. Mana bawa pahala, ya lah barokahnya. Nyamannya, made, aku saban malam, aku sarwana. Ada tapi buang lagi, ini kirakan. Buangi efeknya buangi aja. Angkat volumenya. Satu. Masih efeknya. Buangi. Efek samping dah. Jangan angkat suaranya. Angkat. Satu. Baru banget. Satu. Dua. Satu. Ini kenapa ada bunyi dalamnya? Ada bunyi dalam. Nah, satu ring pulang. Cek. Ya dah. Saya kira lagi ngurangi. Ada ini masih ada. Sikit, itu cara lihat sikit. Sound system itu penting. Rohnya sebuah acara zaman kita ini sound system. Biar wali kutub nambah cara mahtian, munbiknya gegeruruk parai. Ada sukses tuh acara. Maka bagusnya suara sound system itu roh sebuah acara. Penting benar. Kada kawanang, kada gegompangan, jangan asbun aja, asal berbunyi jangan. Ada sukses acara dia, ya dah baik ya dah. Tarela ulunlah pemerintah, biasa gitu, soal sistem itu harus siap di perintah. Tapi santai aja sini mau ringan aja. Kalau sini paramutan doni nyuruh. Tarela. Jadi kan ada yang melarang Maulid tak lewat pada bulan Rabiul Awal, kan ada yang melarang, bagus saja. Bahkan para habaib kita di daerah Palembang, di daerah Jawa, bahkan seperti Sayyidi Al-Allamah Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, itu beliau melakukan maulid arba'in, maulid 40 malam. 40 malam otomatis sampai malam 10 atau 11 Rabiul Akhir, hanya ampihan pemaulidan. Jadi para habaib itu banyak mengkonsep melakukan maulid sampai 40 malam. Biasa di Palembang Darussalam tuh kayak itu. Di daerah Palembang dan Sumatera Selatan. Itu maulid rata-rata 40 malam. Dari awal Rabiul Awal sampai kepada malam yang ke-40 pemaulidan. Bagus biar pemaulidan deh. Mulai hari pertama sampai 40 malam bagus benar. Apalagi kawan istiqomah kada deta tinggal 4 tahun 40 malam tuh insya Allah kelihatan benar fadilatnya dia. Kami pernah diberikan satu faedah oleh guru kami. Kalau bisa, kata beliau,
Ikam mengamalkan maulid habsyi sampai 40 malam berturut-turut. Mengamalkan maulid habsyi sampai 40 malam berturut-turut. Apa padilatnya jar? Kada usah bunting padilatnya datang seorang. Bila sawat nggawi 40 kali maulid habsyi itu kada kisah dah. Saja Tuhan datangkan padilatnya situ. Napa kada usah minta Tuhan paham paham aja. 40 malam dia melampahkan maulid habsyi ini. Ini salah satu amalan supaya terkabul hajat, mobil khusus yang kita minta oleh Allah terbukanya futuh. Futuh kelas orang awam. Nah asalnya kada sembahyang, mau sembahyang tuh dapat futuh ngarannya. Tuh futuh kelas rendah. Tapi sudah kalau futuhnya kelas tinggi, yang belum pernah ketemu Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi, itu terbuka futuh namanya. Atau macam-macam yang lainnya lah versinya. Nah kalau kekanakan di pondok itu biasa. Kalau nya kada pendapatan pembebel anak di pondok nih, itu biasa disuruh melampahkan baca jurumiyah 40 hari. Baca aja mulai al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i terus sampai habis 40 hari kalau mendekat. Jangan terliung-liung. Insyaallah lakas jadi orang alim, lakas paham. Banyak anak santri-santri yang masya Allah lah di Martapura tuh. Ada sebagian masuk sekolah kada pendapatan lalu. Jadi disuruh oleh guru membaca jurumiyahnya di Kubah Datuk Kashful. Di Kubah Datuk Kashful Anwar Kampung Melayu. Di sopan hari yang baca jurumiyah lah. Sopan hari di Kubah Datuk Kashful. Alhamdulillah banyak keluar pondok jadi orang alim. Padahal pembundatnya di sekolah bundat benar lakukan. Ada pendapatannya, ada pendapatan. Ada orang ada pendapatan tuh guru madahkan tata palukuan. Saya kulus sufaha, dia gurunya. Saya kulus sufaha, gitu, sufaha. Ini ada pendapatan tak kawan. Zalika jazaa'ul zalimin. Jalika jazaa'ul jalimin. Jadinya ada pendapatan. Jim sealaman. Nah, dah kembali ke pembahasan kita. Jadi intinya pemaulidan tuh ya apa kehendak lah, ya apa hendak ada jadi masalah. Lah misok mau ada nyambung akor aja pulang. Bermaulidan terus sampai bulan Ramadan, ada apa? Karena yang Ramadan nyambung pulang pemaulidan ada terus narik sebelum malam akur. Apa kayak tarbang? Nah ini tarbang namanya bergantung. Belum mulut hanya tak pakai. Nah pula kisah. Ulah lah rutinan seminggu sekali barang pemaulidan tuh. Nah jadi alhamdulillah malam hari ini kita berkumpulan di sini untuk mengekspresikan, menampaikan kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Inti daripada kita mengaji kisah Rasulullah supaya kita kawa ma'amalakan menggawi apa yang dicontohkan oleh Sidin. Itu intinya dah. Mohon maharap berkah tuh berkah terus saya. Maksudnya tuh adalah dari sesuatu yang dilakukan Nabi kita turuti. Harus ada, jangan sampai kada ada. Apa diantaranya akhlaknya Rasulullah? Nabi kita ini disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Jadi Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Rasulullah ini orang yang paling bagus kejadian, paling bagus penciptaan dan paling bagus dari segi akhlak. Sampai disimpulkan akhlak Nabi itu kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi yaitu sabijian Al-Quran. Ya akhlak Nabi kita. Apa diantaranya akhlak Nabi yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Abdurrahman Ad-Dibai, yaqulul haqqa walau kana murra wa la yudmiru li ahadin ghishan wa la durra. Akhlaknya Rasulullah diantaranya beliau berkata yang hak, yang benar sekalipun itu pahit. Setiap kebenaran pasti disampaikan Nabi walaupun itu pahit.
Sampaikan Nabi. Orang yang menyampaikan kebenaran itu sudah pasti menemukan risiko yang berat. Berapa banyak orang yang menyampaikan kebenaran dimusuhi oleh orang lain? Banyak. Sebagaimana Rasulullah waktu beliau menyampaikan kebenaran, banyaklah orang-orang lain yang menolak dengan kebenaran tersebut. Contohnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Ini kada mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi apakah Nabi putus asa menyampaikan kebenaran? Kada. Terus Nabi kita menyampaikan kebenaran, sekalipun orang banyak memusuhi sidin, sekalipun orang banyak mahwalani sidin, terus Nabi mengkampanyekan kebenaran. Kada peduli kiri kanan muka belakang hendak menghujat menghantam Nabi, yang penting Nabi tetap menyampaikan kebenaran. Itu hebatnya baginda Nabi SAW. Nah ini harus kita tiru nih. Dimanapun kita berkesempatan menyampaikan kebenaran, sampaikan. Sampaikan siapapun, lawan siapapun, sampaikan kebenaran. Nang ini bujur pada akan bujur, nang ini salah pada akan salah. Jadi bagian daripada menyampaikan kebenaran. Dakwah juga namanya. Ya walaupun secara umum Rasulullah menyuruh balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku sekalipun hanya satu ayat. Ini secara umum. Kalau orang pondok ya memang, kalau orang berguru ya memang mahajatkan izin daripada gurunya. Dan kalau gurunya merestui ia untuk berdakwah, silahkan maju untuk berdakwah, supaya jangan su'ul adab lawan paguruan, supaya jangan jahat adab lawan paguruan. Ketika kita sudah dapat izin daripada guru, sampaikan aja kebenaran itu. Insya Allah selamat aja, walaupun rintangan, tantangan macam-macam di depan, insya Allah kita dapat aja menghadapinya. Sebagaimana Rasulullah, jangan takutan dia mengatakan kebenaran. Ditanya kadang-kadang lah secara bersalah, padahkan laku orang sare, kada dipadahkan salah bomuran, kan dapat lagi, padahkan dah pada salah, apa-apa dijelak takutan, padahkan kurang naik. Cuma sistemnya memadahkan tuh ada kan kayak itu, misal nih imam nih awal salah aja bacaan, bomuran salah. Membaca Fatihah kada ruhui, membaca Fatihah banyak luputnya. Sedangkan Nabi belakang makmum banyak yang fasih. Tapi sidin kada ada memberi kesempatan kepada yang lain untuk maju. Itu aja bacaan Fatihah ini kada baik, kada fasih. Sebagai orang yang berpengetahuan, kita mengetahui kebenaran, sampaikan kebenaran lawan sidin, tapi memakai adab. Di mana memakai adab? Menagur sidin jangan di tengah orang banyak. Amun menagur di tengah orang banyak itu bukan menasihati, itu namanya ingin mempermalukan sidin. Cara menasihati yang baik, pandiri sidin dengan lemah lembut berduaan, apalagi sidin misalnya tatuha pada seorang, begematan mandiri. Pak kecil, ulun nih kawak kahempat berpandir. Jadi kenapa? Minta rela dulu ulun lah, biar jangan sarik. Ulun nih kan minta maaf, ulun sekolah, ulun berguru, ada bisi guru tajwid, nah kayak ini. Setahu ulun bacaan pian itu kada masuk belum bisa dikatakan benar. Jadi karena pian di sini kan tutuhannya, pian memimpin masyarakat. Ulun berharap benar nah lawan pian supaya pian mau mendalami, memperbagusakan bacaan pian. Nah ini cara menyampaikan kebenaran. Berduaan pula menyampaikannya. Seorang nanti sidin pulang, jangan sidin nanti panggil. Awak anu pada sidin panggil. Tuh teh ulun ke rumah aja. Wah jago nyawa anu kayak itu. Kita bila kita nih orang tarandah lawan orang tertinggi, kita perlu kita datangi orang tinggi itu. Ya kayak itu rumusnya. Ini kada nang tinggi disuruh mendatangi orang rendah, luput kayak itu. Sama tuan guru tuh kan seorang orang awam
lawan tuan guru. Ini tuan gurunya disuruh datangi. Guru aja dan dipadahkan, datangi lo ke rumah. Kan beradab lalu nang kayak itu. Kurang seorang parluan tuan guru datangi siring ke rumah. Nah guru ada penghajat, ada yang ditakunakan, kayak ini. Itu orang beradab. Ini ada ke rumah lo. Ngawai tuan guru dia tah timbuk. Guru singgah lo. Rumah lo. Kayak orang lagi mahiyau tukang pintu lo. Nah, ini kadang ada beradab makanya. Adab dijaga. Kita tarik sidin berduaan, tunti sidin, pandiri sidin. Nah kayak itu pang, sepengetahuan ulun. Kisahkan tadi kan, sidin narima berarti sidin berhati bersih. Amun sidin amok berarti ketahuan, hati sidin rigat. Karena orang sombong itu maksud daripada sombong batrul haq wa ghamtun nas. Itu sombong toh. Apa namanya, definisi sombong, maksud dari sombong al-kibir batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina kepada manusia. Itu orang sombong tuh dua itu ciri utama. Bila dipadahi masalah kebenaran inya kada mau makai, berarti orang tuh dalam hatinya ada sombong. Nah, orang sombong cah jesirin kau nek awak nanya hidup nek bisa dari aku bisa baca, aku mulai bahari kayak itu baca ada orang nagur kau orang bisa nyata ada dan nagur sama pada pasehnya sekampungan awal yang ini hanya ada paseh itu ada yang nagur. Nah maksud ulun tuh mun sudah disampaikan orang kebenaran lawan kita, belajarlah untuk menerima, belajar hidup ini menerima kebenaran, jangan selalu mencari pembenaran. Manusia ini banyak mencari pembenaran, masing-masing membela diri. Aku bujur dipadahi orang, bisa kau tahu aku bujur itu terus mencari pembenaran. Nah kita belajar hidup ini supaya mencari kebenaran yang dicari dia. Belajar malamah aja, malamah terkala dapat kebenaran malamah. Itu nah malamah aja, yang penting kita terima kebenaran itu, jangan sampai ditolak. Nah, nang menyampaikan kebenaran pulang siap-siap, walaupun itu pahit harus dirasa. Sampaikan aja, jangan takutan apapun, sampaikan aja. Yang penting jangan melenceng. Jadi kita melenceng kita salah halnya. Sampaikan aja, nama bujur sampaikan. Wala yudmiru li ahadin ghisyan wala dhurra, dan Nabi memiliki sifat tidak pernah tersimpan di dalam hati beliau untuk seseorang untuk menipu dan merugikan orang lain. Nabi tidak ada di sifat mereka itu. Sifatnya Rasulullah selalu ingin memberikan manfaat kepada manusia, selalu ingin memberikan keuntungan kepada manusia. Kada ada sedikit pun Nabi dalam hati mencari untung merugikan orang lain. Kada ada. Ini sifat Rasulullah. Turuti nang keinginan. Hidup jangan hendak mencari untung saja, merugikan orang lain. Jangan. Belajar hidup itu selalu memberikan manfaat, menguntungkan orang lain. Jangan merugikan orang. Bahasa kitanya hidup jangan jadi penipu. Itu aja sudah. Apapun profesi kita jangan menipu. Diamanahi orang jadi megal. Kan pemilihan megal yang udah tadi. Belum. Diamanahi orang jadi megal jangan menipu rakyat, menipu masyarakat. Ini jadi megal masyarakat menditipu. Apakah menipunya? Kesalah si Dina. Nah, jangan itu bagian daripada menipu, membungulani orang. Gunakan jabatan untuk mendapatkan surga. Orang kayak itu. Nah, ini kada niat hendak dapat jabatan dia salah dah. Pokoknya aku harus jadi makel. Mau kada mau harus jadi makel. Kayak apakah caranya? Lo bapapai ya. Nah, bapapai 100 bapapai. Iya nang dapat duit jual lebih pintar. Nah, bapapai. Akhirnya menang. Itulah hati dia. Nah bapapai itu. Kerancakannya di belakangnya ada suah waras.
nambah papai-papai, hati-hati pada gegembangan pian kayak itu nyogok lah, disogoknya dapat suara akhirnya wah menang, hati aja kena masyarakat kena efeknya tuh. Ini hendak mantokkan modal betnya, ini tuh hok dah modal belum nang jadi itu, ini jadi, nah jadi hitungnya betnya berapa juta punya keluar, tuh sudah hitungnya nang ini pacang dia anunya, nah kayak itu tuh ada amanah di ujungnya menipu ya. Makanya ulun bila datang orang ke rumah tuh nah guru pas saja kah ulun nih calon jadi anu pas saja ulun yang penting niatnya baik, niatnya gasan masyarakat, niatnya mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada agama, itu aja sudah. Pokoknya rumusnya bila datang wan ulun, bila niat kada baik ulun kada ridho, selesai itu aja. Membapadah minta doa restu merestui ya asal niatnya baik. Bila niat pian salah ulun kada ridho, selesai itu aja ya. Niat nak jadi nampak jabat macam-macam dah niatnya. Hanya anak calon tidak ada merancang. Aku bilang aku duduk kikih bukan kawar-kawar nanti dahulu. Niat kada baik namanya. Bekikih orang terdahulu, camoh bener. Nang tahu pembukuannya kisah-kisah nang terdahulu, bukan nang terdahulu. Jangan dikikih. Saya seorang begegep kena cari data. Jangan nang itu ya. Lawan kampanye itu hati-hatilah. Banyak ulun lihat orang kampanye gini. Jika saya terpilih jadi pembakar, maka saya akan memberikan 1 juta setiap ada kematian. Hati-hati pian. Mati ini rahasia Tuhan. Mustilah sehari bertiga tapi enggak ya pian. Ada minek lama ke apa pengarangnya berjanji ke itu pas duduk jadi apa ada tak diuji Tuhan sehari bertiga batek di kampung seorang 3 juta dah keluar. Bahala 2 hari bertiga pulang tapi enggak. Benar, sebulan anak mereka 6 juta, gaji berapa? Bisa takur. Makanya berpikir nak kampanye itu. Kampanye kada berpikir apa. Ada ulun ni kadang nyembati kada memadahi supaya nang dudi-dudi jangan itu hendak narik masyarakat tu nang nyaman-nyamannya aja. Kematian tu pian rahasia ilahi, mau berjurut hari-hari nak jera. Maka itu dipikirkan. Nah, mana kayak pengantinan kan masih tak anu juga pang amun mati itu siapa tahu busi ya kan nang kayak nang karena virus berataan tok mati nang salat 200 tapi gue 1 juta seko 200 juta kamu nak ngukur duit bekal. Jadi sesadangnya aja lah kayak itu nah niat aja nanti bujuri niat artinya ya Allah ulun untuk mencalon niat untuk mengabdi kepada masyarakat. Tidak ada lalu niat hendak menipu itu ada. Nah jadi amanah apa namanya jangan jadi orang penipu. Turuti Rasulullah. Jadi profesi apapun berjualan di pasar jangan menipu orang. Jangan belajar jangan menipu. Asli padahal asli. Nang nomor 2-nya padahal nomor 2-nya. Ini padahal asli taruh. Nang palsu padahal asli juga. Asli ya bajunya asli siapa padahal baju hijaan baju tuh asli taruh saya maksudnya mereknya tuh nah nomor 1-nya kan nomor 2-nya kan jujur aja yang mana ada cacat padahal kan cacatnya itu jangan menipu orang. Jika ibarat berjual apa ngarannya berjual langsat ke misalnya nang di atas nih anu kancang-kancang langsatnya nang di bawah nang limir-limir berataan. Jadi bila orang merasai di atas nang kancangnya sekali nang ngukut akan dalam kantongan nang di bawah pupuknya nang limirnya buatinya maka ngarannya orang kancang padahal kancang limir padahal limir kayak itu kancang uang lirot lain nah emohnya itu tuh. Jujur aja orang ketujuh pian pedagang jujur tuh ketujuh jangan ada unsur menipu. Jadi ulama kayak itu juga jangan menipu orang. Jadi ulama nih mun kada ulama yang bepada ulama, mun kada habib yang bepada habib, menipu orang ngarannya. Nang timbul nang mengaku jadi habib. Awak kada habib, ngaku jadi habib. Habib itu kan ada sekolahnya. Biar lulus sekolah sampai kemana-mana, kada pacang jadi habib. Jadi habib itu cita-cita yang mustahil tercapai. Karena orang jadi habib rumusnya ada nasab, jalur keturunan. Nah ini bayi ditakoni kenapa cita-cita anda jadi habib ya? Hanya mau
awak nang turunan kada Habib timbul jadi Habib kada mau. Biar pak guru wali seorang kada Habib dia mau jadi Habib kada mau jadi Habib. Mudil nggak nyambungkan nasab mudah paget apa yang disambung nya mau kawah aja nak bola al tu gampang aja nak bola al alkohol kan kita kada lupa memakai beturang jangan tak tenang hanya tadi betakor ngarang menulun ha guru aja nama bagus ya sangatnya ada pilihannya Nabil As-Segaf nih awak orang biasa kenang ngarannya anak Nabil As-Segaf lo boleh tumbur orang ini Nabil As-Segaf kayak apa guru aja bagus kayak kada aja kok dari lain aja maksud kita kada baik tuh kita ini mah ambil ngaran buan Habib tuh gigir orang lain nah dia usah mengambil ampun bubuhan sibin tumpang bubuhan sibin marga bubuhan sibin kita jangan namu di mobil tuh lah nah insya Allah ada Habib nah sini Habib mana kan hendak bil ghaib nih bil ghaib nah ini asli Habib nih nih asli Habib sibin yang ini sudah palsu ya Pak, sudah palsu. Masuk kan? Ada Habib lagi di luar Pak. masuk ke dalam. Jangan menipu orang, ha? Jangan menipu orang. Jadi bebayang apa timbul jadi Habib banyak benar orang ini payu jadi Habib ya nyaman kan jadi Habibnya nyaman serba dicukupi berkah ya. Gue jadinya anak orang dia dapat berkah itu kan ini ngaku nih ini mengaku nyaman ngawin anak orang berapa aja hendak berbini gratis terus ini nah mengaku ini nah nggak ada sampuraka kelakuan sampai manipu orang ya berpakaian kayak ulama baju gamis lapis 2 pakai mislah kan baik itu berselendang pulang pakai habwah pulang berimamah kenal pulang ya terang hayam sekali berceramah kenapa ada aduh hajamuk sama sekali mendahkan ayat Quran mana ada Quran kayak itu Quran mana ada naga kayak itu yang ngarannya salah toh akhirnya kan ketemu juga akhirnya mana lain ulama mana lain Habib double menipunya kan berapa lokasi dekatnya tak melarang aja nya banyak orang makanya orang-orang yang menipu itu biar hati-hati jangan mudah percaya lah jangan mudah percaya di TV dulunya datang ke kampung tuh kayak apa di TV baju muat bertiga kenalnya gamis langsung buka dah misalnya aku ini kaina dulu percaya kaina jika ibaratnya mengaku-ngaku harap misalnya itu dan ini teliti di mana orang ini mengaji siapa gurunya kan diteliti itu supaya artinya bujur ilmu ilmul mu'tabar naqtasala sanaduhu ila sayyidil bashar ilmu yang bujur itu sanadnya bersambung sampai ke Nabi itu ilmu yang diakui mau ilmunya pakai itu kan mau tabar ngeratnya putus dari sampai ke Nabi makanya penting kita mencari ijazah mencari sanad itu penting benar nah hidup jangan sampai menipu orang apalagi jadi ulama jangan sampai menipu dan mengalihi orang jangan sampai terjadi itu menipu bahkan mengalihi orang belajarlah jadi ulama nih yang yang zuhud yang artinya cukup apa adanya kayak itu kan ini macam-macam syarat anda di wadah orang di kampungnya aja kapan kampung orang sugih kampung yang sederhana syaratnya macam-macam ulun kan hendak ceramah bila kada diambili kok kamu paling kurang pakai CRP ke bawah kada CRP bahaya dah aku mau buat kalau lu ngah cah
Oh kayak itu pulang, sadang mamatok harga pulang. Ulun kalau mau ceramah bilang ada 3 juta. Siapa melajari masa kayak itu? Nah melajari kayak itu siapa? Kita diajarkan oleh salaf kita, baik dari ahlul bait ataupun dari guru-guru kita. Kata Imamul Haddad, nahnu ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la natlub wa la narud. Kami ahlu baitin Nabi, kami keturunan Nabi Muhammad, la natlub, tidak pernah minta-minta. Kami tidak diajarkan minta-minta kepada orang lain, wala narud, dan kami tidak pula menolak. Amun kami diberi, kami terima, tapi kami kada minta. Itu ajaran ulama kita. Jadi jersidin memprovisi kita, misalnya nih, jadi khususan mengurusi agama. Kalau orang memberi, terima aja. Jangan kita meminta. Kalau bertarif, kalau sudah pakai tarif itu namanya meminta. Siap kami ceramah ke sana, tapi siapkan dana 5 juta rupiah. Bayar DP 2 juta, pelunasannya setelah selesai ceramah. Mau kayak itu. Nah makanya ulun kada hakon pakai manajer tuh, kada hakon. Pakai manajer. Ya kalau membantu mengurusakan tuh boleh-boleh aja, tapi bukan manajer asli maksudnya, cuma sekedar manajer sementara. Dipian guru di Palangka, di sini kena wadahnya. Kan apa-apa, ini mengumpulkan aja. Cuma ini kada mau manajeri, semua keputusan ada di tangan ulun, kayak itu. Kenapa ulun kada harus pakai manajer? Kalau kok manajer ini bahati gelap, bahaya biar. Wah guru ini payu nah. 60 payu di sini aku mau ambil keuntungan. Nah, akhirnya nggak pada sekali ceramah patoknya 5 juta, pian 5 juta. Sampaikannya ke guru 3 juta, 2 juta masuk kantongnya. Sahabat 10 kali 20. Awal makan dari nya. Kulihan manajer wara. Nah itu makanya mau kayak itu tuh. Kita diajarkan oleh guru-guru kita la natlub wala narud. Minta karena boleh, tapi mau orang dari sambut taat. Itu rumus. Minta jangan, tapi orang beri jangan ditolak. Kada usah tidak apa, kada usah ben gue renai. Wah, kan memang mudi-mudi lah. Orang memberi terima, kayak itu rumusnya. Orang memberi lain, seorang nambah kehendak. Karena bila aku lah dari aku saya inilah lain itu ngarannya natlub seorang nama minta ngarannya. Ini kada seorang meminta kada, tapi orang beri, nah terima aja. Karena orang sadar bari tuan guru itu pahalanya genal. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau, pahala sedekah paling tinggi, pahala hadiah paling tinggi diberikan kepada ahlul ilm. Orang nambah ilmu sampai lipat gandanya 900.000 kali lipat. 900.000 kali lipat. Satu pemberian 900.000 kali lipat. Bari 10.000 aja berapa pahalanya, apalagi banyak. Nggak digesah tuh pahalanya ada. Makanya aja orang memberi itu nah, karena pahalanya benar. Yang penting jangan bertarik, adalah beri supan jangan bertarik. La ilaha illallah. Makanya jadi tuan guru jangan menipu orang, Adalah tuan guru yang penipu lagi, ada hukum pelin-pelan. Hukum di otak-atik, penipu ngarannya. Haram di sini. Tak datang nambah duit, haram ke guru aja. Sedikit di sini. Berkurang haramnya. Dapat sini ada aja kalau nalamah jangan membelihakan ya. Dapatnya dah. Itu namanya penipu juga. Naudzubillah, mudahan selamat bertahan. Allah benar hidup nih. Dengan gempangan nih, ya Allah. Nah Rasulullah ini kada bisa menipu. Man nadhara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Siapa orang yang memandang kepada wajahnya Nabi, ia pasti tahu bahwa Nabi bukan wajah pendusta. Bila melihati muha Nabi, orang paham muha ni muha jujur tarus. Kada ada muha pendusta. Itulah Rasulullah. Muhanya dilihat wajahnya tuh nak ada lalu wajah pendusta. Lain kayak kita lah. Muha kita ni bisa muha pendusta melihat orang. Apa rancak muha penistaan kedurian apa mah yang betutok aja pandir benda-benda apa pandir betutok ngerti lah betutok
Nah, orang berbual terus luntau orang keluar. Apa si luntau ini juga? Kenapa bapak bilang kada jauh lalu ada taos dustanya? Si luntau orang bilang. Luntau itu ya ahli dusta ya saya kita. Pokoknya orang berpandir ini ada banyak sambungannya, ada terus. Jadi kalau bujur bahaya tahu ternyambung. Orang berpandir kisah mobil Alphard ini apa iya nyambung. Awak bisa nang kijang budritnya ada deh. Oh mengisahkan Alphard iya ya. Tahu banget kisahnya. Ini yang muncul ya apakah? Suah aja orang mau buat di Alphard ada suah apa aja. Oh, kira jangan banyak pandir juga, mau pandir aja marute. Itu buat jangan ada suah. Alpalan alpak sedikit di pembidanya. Cuma talarang alpak. Nah, di Rasulullah bila diitihi muhasibin orang melihati pasti ini wajah yang penuh kejujuran, bukan dusta. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bi ghammazin wala ayyab. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka menghina orang lain dan tidak suka mencela orang lain. Mencaci maki itu bukan gawian Rasulullah. Mencaci maki bahasa sambatan itu bukan gawian Nabi. Kita ini banyak benar bahasa sambatan udah. Saling menghina, saling melecehkan banyak terjadi di antara kita. Bahkan yang paling menyedihkan hati nang bahasa sambatan kada lagi orang awam tapi di kalangan penuntut ilmu sesama majelis. Ini nambah hinaan. Gurumu to penyapang seko parai harap guru kami. Nah guru kami itu nah jelaskan detail. Guru kami itu penjelasannya luar biasa. Kami nak kayak ini kalau kisah guru buhanmu tak ujung kuku kami ya mulai dia menghina orang lah gara-gara menghina perguruan orang muhibbin guru seekong ini mau kada mau amok disinggung. Oh itu kabuhanmu oke kita apa timpas itu lawannya apa kehendak nah akhirnya bakal hian jadinya gara-gara saling mencela. Nabi kada pernah mengajarkan demikian. Silahkan orang lain mau kayak apa, jangan dicela. Bahkan kita diajarkan orang ahli maksiat pun kita kada boleh mencela. Kenapa? Siapa tahu akhir hayatnya ia lebih baik daripada seorang. Seorang hari ini bagus kelakuan, busia hendak mati, jahat, naudzubillah min dzalik. Adainya hari ini jahat, pas hendak mati berbaik, siapa tahu. Makanya jangan mencela, jangan memvonis orang dari dahulu. Ini wani banget memponis orang dulu pak dasar bau neraka situ ya kayak tahu hasil masuk neraka bau neraka aja kayak suwajim neraka ada bau neraka aja terlalu anu minta jangan menghina orang lah hati-hatinya kunci manusia diberhasil atau kada waktu sakarat waktunya sakaratil maut berhasilkah ia menghadap Allah dengan husnul khatimah ataukah sebaliknya itu kunci keberhasilan. Hari ini baik belum tentu mati jadi orang baik. Banyak loh kisah-kisah bari. Zaman Bani Israel, Abid, seorang ahli ibadah namanya Bersisok. 500 tahun Bersisok ibadat lawan Tuhan, kada suah maksiat. Bayangkan dia, mana ada tandingannya lawan kita. 500 tahun beribadat, kada suah maksiat. Tapi ngaran takdirnya Bersisok mati kada baik, ada-ada jalannya. Babayana sudah genap 500 tahun datang syaitan. Oh Bersisok beribadat terus kau nek dia rasai kau bermaksiat nyaman bermaksiat tu tahukah dia rasai napanya aja Bersisok bunuh akon kah wah ini Bersisok bunuh pasal 338 ayat 2 KUHP ini bahaya gini rawa habis hukum polisi aku rawa agak dalam minta maksiatnya aku halusi barang dah tuh binian jablainan itu jadi perkosa kenapa ada yang jablay kena gigir tuh nah tuh jablay tuh yang itu jadi digawi sudah nyuruh aku berzina deh kau di setan dirasai 500 tahun udah beribadat ada ya Bersisok kenal berzina terus saja. Nah kini aja ada setan ini ada khamar ada arak
Nginumnya nih dah, nginum waraha apa munuh kada bezina kada nginum ini warana ilah ingin bomu nginum waraha coba coba nginum orang kada suah nginum tak nginum sedikit jadian kada tatuju lawang lagi nah nginum guk langsung teler mabuk nihat binian tangkapnya perkosanya selesai memperkosa kalau ketahuan orang memperkosa binian dibunuhnya binian tadi habis tagawi makanya disebut al-khamar ummul khaba'ith khamar itu indungnya maksiat gara-gara mabuk bezina tagawi membunuh tagawi pas bersisa dihukum orang ditangkap orang waktu di hukuman di tiang hukuman itu iblis atau syaitan menawarkan bantuan mau hendakku giniin lah mau hendakku tolong lah akuan kamu pati aku udah isyarat ya bonggot yuha bahasa kita Israel datang kenapa dong mati nak kafir lalu bayangkan dia 500 tahun gak beribadat ujung-ujungnya mati kafir makanya jangan bangga hidup nih wah ini jadi orang baik kaina belum tentu kaina makanya syukuri Tuhan memberi hidayah memberi taufik itu mahal harganya biar mahal harganya disyukuri nah kita kalau sembahyang ini namanya syukuri taufik hidayah Tuhan disyukuri itu mahal hidayah itu berapa banyak orang-orang yang di luar daripada Islam mereka mengerti tentang Islam tapi kada mau masuk Islam kita ini syukur paham gini tapi juga masalah agama tapi mulai turunan dari Islam akhirnya kita pun cinta kepada Islam memeluk agama Islam tapi banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya hafal Quran mengerti hadis Nabi tapi kadang mau memeluk Islam itu ada kisahnya ketika Habib Quraisy Baharun Ponpes Asli Duku Kuningan Jawa Barat itu beliau di pesawat naik pesawat tatatai kursinya berseberangan dengan bibinian yang cukup Tuhan waktu melihat Habib Quraisy pakai baju kayak gamis-gamis gitu langsung ditakoni menantu siapa ngaran ikam anak Quraisy Baharun min Indonesia oh dari Indonesia terus bapandiran bahasa Arab sampai dalam pembicaraan tersebut si bibini tadi ada membahas mungkin sebuah permasalahan yang menghadirkan dalil keluar dalilnya dari Al-Quran bahkan keluar dalilnya dari kitab Sahihul Bukhari bahkan keluar dalil dari kitab Ihya Ulumuddin Habib Quraisy takjub melihat ini bibini alamah alim benar luar biasa alimnya kagum Habib Quraisy tiba-tiba si bibini tadi bertunduk kelihatanlah kang kalongnya tambah tambah palang bayar bakal kalong pas kayak itu kan takjub Habib Quraisy apa ini orangnya hafal Quran hafal Sahih Bukhari mengerti Ihya bahkan hafal Ihya semuanya sekalinya palang bingung Habib Quraisy berpurun sini bertakuan maaf pian Islam apa kada Islam jawab si bibinya tadi ulun kada beragama tambah bingung Habib Quraisy kang kalong agama subhanallah dia hafal Quran aturannya agama Islam aturannya ini kan pilih salah satu ini kada beragama aja jadi panggil sidin kang kalong pian itu apa maksud kang kalong ulun ini sidin pemberian mama itu ortodok orangnya jadi mama memberi kalong ulun menghormati mama ulun pakai kang kalongnya mama sudah meninggal ulun pakai kang kalong lantas di sini pian hafal Quran hafal Ihya hafal Sahih Bukhari kenapa pian kada masuk Islam aku kada hendak di sini. Nah berarti sampai di situ kita paham hidayah itu mahal harganya dia. Berapa banyak orang mengerti Islam tapi kada mau masuk Islam.
Bahkan berapa banyak orang yang mengerti agama Islam malah keluar dari agama Islam. Banyak murtad. Mengertinya Islam, kiai masuk ke agama sebelah, mantan kiai ada nggak ada? Ada. Nauzubillah min dzalik. Mantan kiai masuk, saya menemukan kebenaran sudah ya. Ternyata di Islam tidak ada kebenaran. Nah, ayo berbuatnya ke sebelah. Nauzubillah min dzalik. Hidayah itu mahal, makanya syukuri dan syukuri. Batis pian kawa ka majlis, awak pian kawa sembahyang, muntung pian kawa berzikir, baca Quran, disyukuri. Disyukuri, jangan dibanggakan, diungahakan, disombongkan, luput. Seorang beramal ibadat berkat pertolongan Allah Ta'ala. Jangan-jangan ada sidin parah ya. Nah gitu. Sebaliknya pula, berapa banyak orang-orang yang hidupnya ahli maksiat, bayi mati jadi orang baik. Ada kisahnya lagi itu?